satu ya. Perhatikan di sini, jarak antara rumah Rudi dan sekolah adalah 7 km. Jarak antara rumah Rudi dan sekolah adalah, oke, di sini minta satuannya meter. Kita tulis dulu di sini ya, tangga konversinya kilometer, kalau haus hektometer, dapat minum DAM M. Berarti dari kilo ke meter turun 1, 2, 3. Dari 7 km ditambahkan nolnya sebanyak 1, 2, 3. 1, 2, 3 meter. Jadi jawabannya adalah 7.000. Selanjutnya nomor yang kedua. Yang kedua di sini perhatikan, jam diminta diubah ke dalam satuan detik. Menit juga diubah menjadi satuan detik. Pertanyaan pertama, 1 jam berapa detik? 1 jam sama dengan 3.600 detik. Jadi 1 jamnya berubah jadi 3.600 ditambah 5 menit berapa detik? Berarti 1 menit itu sama dengan 60 detik. Kalau 5 menit jadinya sama dengan 60 dikali 5, yaitu 300 detik. Jadi di sini 3.600 ditambah 300 sama dengan 6 ditambah 3, berarti 3.900. Oke, nomor 2 bisa ya. Sekarang nomor ketiga. Si Dika mengendarai sepeda dari rumah menuju kantor dengan kecepatan 24 km per jam. Kecepatan sepeda Dika diubah dalam meter per menit adalah, oke. Jadi kita tulis di sini 24 km per jam. Mau diubah ke dalam meter per menit. Yang pertama dari kilometer ke meter, tadi berapa kali nolnya? 3 kali ya. Berarti 1000. Per yang bawahnya ini 1 jam berapa menit? 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi angka 24-nya ditulis di sini. 24 dikali 1000 dibagi 60. Ada yang bisa dicoret nggak? Nolnya ya. Nolnya dicoret. Kemudian yang 24-nya dicoret nih dengan angka 6. Berarti dibagi 24 dibagi 6 itu sama dengan 4. Sehingga 4 dikali 100 sama dengan 400 meter per menit. Jadi jawabannya yang mana? Yang C. Bisa ya? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Oke. Selanjutnya nomor yang keempat, Cindy memerlukan waktu 15 menit dari rumah menuju ke sekolah. Waktu yang diperlukan Cindy dari rumah menuju ke sekolah dalam satuan detik adalah, jadi dikonversi 15 menit ini sama dengan berapa detik? 1 menit berapa detik? 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi kalau 15 menit tinggal 15 dikali 60. Nah, nolnya ini nggak usah kita kalikan ya, tapi 6-nya yang kita kalikan. 6 dikali 5 sama dengan 30. 6 dikali 1, 6 tambah 3, 90. Jadi jawabannya 900 detik. Ada pertanyaan nomor 4? Belum? Oke. Selanjutnya nomor yang kelima, jarak antara rumah Tania dan rumah neneknya adalah 180 km. Waktu yang diperlukan untuk sampai di rumah nenek itu 3 jam. Kecepatan mobil Tania adalah, oke, di sini kita tuliskan untuk rumusnya ya.
Formulanya itu yang pertama adalah di sini S di atas, di bawahnya itu V, di bawahnya lagi T. Di sini dikali. Nah, sekarang kita kasih keterangan dulu biar nggak bingung. S itu adalah apa? S itu adalah jarak. Sedangkan V itu velocity, berarti kecepatan. T itu time atau waktu. Sini kita perhatikan kecepatan mobil yang ditanyakan. Kita tandain dulu ya, kalau kecepatan itu berarti jarak yang di atas dibagi dengan waktu. Sehingga kita tulis di sini V atau kecepatan sama dengan S dibagi dengan T. Jaraknya berapa? 180 km. Kemudian dibagi waktu yang diperlukan berapa jam? 3 jam. Oke, dari sini 180 berarti 18-nya sama 3 dicoret. Jadi 6. 6 ada nolnya, jadi 60 km per jam. Jadi jawabannya yang mana? Yang B. Nomor 5 ada pertanyaan nggak? Oke. Selanjutnya nomor yang ke-6. Sebuah mobil melaju dari kota A ke kota B dengan kecepatannya 55 km per jam. Mobil tersebut berjalan selama 4 jam. Jarak yang ditempuh mobil adalah Sekarang lihat lagi yang di atas rumusnya, yang ditanyakan adalah jarak. Berarti kalau yang ditanyakan jarak, S sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. V dikali dengan T. Kecepatannya berapa? Kecepatannya 55 km per jam. Waktunya berapa? Yaitu 4 jam. Oke, jam sama jamnya bisa dicoret. Sehingga 55 dikali dengan 4. 20, 22. Jadi hasilnya 220 satuannya kilometer di sini. Jadi jawabannya adalah yang B. Bisa ya? Selanjutnya nomor yang ke-7. Jarak antara kota S dan kota T adalah 320 km. Kereta berangkat dari kota S menuju kota T dengan kecepatannya 80 km per jam. Waktu yang dibutuhkan kereta untuk menempuh jarak kota S ke kota T adalah, sekarang yang ditanyakan adalah waktu. Waktu di sini berarti rumusnya jarak dibagi dengan kecepatan. T sama dengan S dibagi dengan V. Jaraknya berapa? Jaraknya 320 dibagi kecepatannya 80. Jadi dicoret 32 dibagi 8 itu 4. Nolnya juga dicoret ya atas bawah. Jadi jawabannya 4 jam. Yaitu yang B. Nomor 7 ada pertanyaan? Lanjut ya. Sekarang nomor ke-8. Jarak antara kota Depok dan kota Bandung adalah 150 km. Ayah naik mobil dari Depok ke Bandung dengan kecepatan rata-ratanya 50 km per jam. Jika ayah tiba di Bandung pada pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat, ayah berangkat dari Depok pukul berapa? Nah, sekarang perhatikan di sini. Formulanya masih sama, yaitu yang di atas adalah jarak, yang di bawah kecepatan, sampingnya adalah waktu. Seperti ini ya. Tadi keterangannya apa? Ditulis lagi ya di sini ya, yaitu S adalah jarak, V adalah kecepatan, T adalah waktu. Sekarang yang diketahui apa yang disoal, yaitu jaraknya 150, kecepatannya 50. Pertanyaannya waktunya ya, T. Kita tulis di sini rumusnya bahwa T sama dengan yang di atas adalah
jarak, berarti S dibagi dengan V. Jaraknya berapa? 150 km dibagi kecepatannya 50. 150 dibagi 50 adalah 3. Oke. Satuannya di sini nih, jam ya. Nah, kita perhatikan ini soalnya. Jika ayah tiba di Bandung pada pukul 12, oke. Ini dari Depok nih. Dari Depok di sini ke Bandung. Tibanya pukul 12.00. Perjalanannya 3 jam. Berarti kita hitung mundur ya. Kita hitung mundur sebelum jam 12, 3 jam sebelumnya. Jam berapa? Jam 11, jam 10, jam 9. Jam 9. 09.00. Nomor 8 ada pertanyaan nggak? Oke. Selanjutnya nomor 9 ini udah ganti tipe, ini debit ya. Sebuah bak penampung air berisi 25.000 ml. Volume air dalam bak penampung tersebut adalah, oke. Jadi kita mau ubah dari mililiter ke liter. Sekarang kita bikin tangganya dulu biar mempermudah. Liter, desiliter, sentiliter, paling bawah mililiter. Posisinya ada di mana? 25.000. Ada di sini ya. 25.000 mililiter. Oke, sekarang dia naik berapa kali? 1, 2, 3. Kalau naik nolnya berkurang ya. 3 kali. 1, 2, 3. Berarti menjadi 25 liter. 25 liter yang A. Nomor 9 ada pertanyaan nggak? Oke, sekarang nomor yang ke-10. Sebuah keran mengalirkan air 30 liter selama 6 menit. Pertanyaannya adalah debit air yang mengalir dari keran tersebut adalah, oke. Jadi formulanya gimana? Kita tuliskan dulu ya, yaitu debit sama dengan debit itu di atasnya itu adalah volume per waktu. Kasih keterangan dulu ya. D itu adalah debit. Debit. V itu adalah volume. W itu waktu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah debit. Debit berarti sama dengan volume dibagi dengan waktu. Volumenya 30 liter dibagi 6 menit. Jadi sama dengan 30 dibagi 6 adalah 5 liter per menit. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 10 ada pertanyaan? Belum? Oke, kita lanjut soal yang ke-11-nya. Ember milik paman bocor. Air dalam ember yang semulanya penuh habis dalam waktu 20 menit. Debit air yang mengalir dari lubang adalah 2 liter per menit. Berapakah volume air mula-mula dalam ember tersebut? Jadi tadi formulanya masih ingat, yaitu di atasnya volume, di sininya debit, sebelah kanannya waktu. Sekarang yang ditanyakan apa? Yaitu volume. Jadi volume sama dengan debit dikali waktu. Debitnya berapa? Yaitu 2 liter per menit. Dikali waktunya selama 20 menit. Dari sini menitnya dicoret. 2 dikali 20 sama dengan 40 liter. Nomor 11 ada pertanyaan? Bisa ya. Selanjutnya nomor yang ke-12. Di sini nomor 12 yaitu
bak air di rumahnya ibu mempunyai volume 2000 liter. Jika bak air tersebut kosong dan diisi dengan debit 40 liter per menit, waktu yang dibutuhkan atau yang diperlukan untuk mengisi bak air hingga penuh adalah, jadi waktu sekarang yang ditanyakan. Tadi yang di atas apa? Di atas adalah volume, debit, di sininya waktu ya. Jadi untuk waktu, W sama dengan volume dibagi debit. Volumenya 2000 liter dibagi debitnya 40 liter per menit. Nah, sekarang ada yang bisa dicoret ini ya, nolnya dengan 0 di sini. Kemudian angka 20 ya, 20 dibagi 4. 20 dibagi 4 itu 5. Karena ada sisa 0 di sini kita tulis 50. Jadi jawabannya 50 menit. Itu nomor 12 ya. Ada pertanyaan nomor 12? Selanjutnya nomor 13. 30 menit ditambah, ini soal isian ya, isilah dengan jawaban yang benar. Nomor 13, 30 menit ditambah 120 detik. Pertanyaannya dalam satuan menit. Jadi yang 30 menit dirubah nggak perlu ya. Jadi 30 nggak perlu dirubah, yang dirubah 120 detik. Keterangannya tadi 1 menit itu sama dengan 60 detik. Kalau 120 detik itu sama dengan 2 menit. 2 menit di sini ya. Jadi 30 menit ditambah 2 menit. Hasilnya adalah 32 menit. Nomor 13, ada pertanyaan enggak? Belum. Nomor 14, ayah mengendarai motor. Setiap 1 jam, ayah menempuh jarak 65 km. Kecepatan motor ayah adalah, Jadi untuk rumus ini, yang tadi adalah yang di atas jarak, di bawahnya kecepatan, sampingnya waktu. Yang ditanyakan adalah kecepatan. Kecepatan atau V sama dengan S dibagi dengan T. Jaraknya 65 dibagi waktunya setiap 1 jam. 1 jam. Berarti jawabannya kecepatan motornya adalah 65 km per jam. Lanjut ya. Nomor 15. Nomor 15, Miko pergi ke rumah kakek naik sepeda. Jarak antara rumah Miko dan kakek itu 50 km. Miko berangkat dari rumah jam 6 pagi dan sampai di rumah kakek jam 8 pagi. Dari jam 6 sampai jam 8. Berarti 6, 7, 8. Itu waktunya sama dengan 2 jam ya. Waktunya dari jam 6 sampai jam 8 itu 2 jam. Pertanyaannya kecepatan rata-rata. Nah, kecepatan V sama dengan S dibagi dengan T. Jaraknya 50 km, waktunya 2. 50 dibagi 2, 25. Jadi jawabannya 25 km per jam. Ada pertanyaan nomor 15? Belum? Sekarang nomor ke-16. Perhatikan di sini, sambungan di sini ya, nomor 16-nya. Ini nomor ke-16, perhatikan. Dari 5 meter kubik dikurang 2 kiloliter. Itu sama dengan berapa desimeter kubik? Jadi yang pertama kita rubah apa? Adalah, perhatikan di sini ada catatan khusus ya, bahwa 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Ya, 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Dari meter kubik dirubah menjadi desimeter kubik ya.
5 meter kubik, meter, desimeter. Jadi 5 meter kubik dirubah menjadi desimeter kubik, nambah nolnya. Ini kan pangkat 3 ya, berarti menjadi 5000 desimeter kubik. Oke, ini untuk yang pertama nih. Kemudian 2 kiloliter. Berarti kalau dari kilo, kita tulis di sini kilo, hekto, deka, di bawahnya liter. Dari kilo ke liter. Berapa kali? 1, 2, 3. 3 ya, berarti 2000. Tinggal dikurang. 5000 dikurang 2000. Jadi jawabannya 3000 desimeter kubik. Ini jawabannya 3000 di sini. Oke, sampai sini nomor 16 ada pertanyaan nggak? Belum? Oke. Selanjutnya nomor yang ke-17. Perhatikan di sini. Debit air yang keluar dari keran adalah 12 liter per jam. Debit air yang keluar dari keran adalah, satuannya diminta dalam mililiter per menit. Kita rubah ya. Dari 12 liter per jam diubah menjadi mililiter per menit. Dari liter ke mililiter turun atau naik? Turun ya. Liter, desiliter, sentiliter, terakhir adalah mililiter. Berapa kali turunnya? 1, 2, 3. Berarti 12 dikali 1000. 1 jam berapa menit? 60. Sehingga nolnya kita coret. 12 bagi 6 itu 2. 2 kali 100 hasilnya 200. Jawabannya 200 ml per menit. Nomor 17 ada pertanyaan? Belum? Oke, selanjutnya nomor ke-18. Perhatikan. Paman pergi dari kota A ke kota B naik mobil dengan kecepatan 60 km per jam. Jarak kota A ke kota B 120 km. Nah, Paman berangkat dari kota A jam 7 pagi. Pada pukul berapa Paman akan tiba di kota B? Dari sini kalau kita lihat rumusannya di atas apa? Yaitu jarak, kecepatan, sama waktu. Yang di atas ini yang diketahui, yang ditanyakan adalah waktunya ya. T. Waktu itu berarti nomor 18. T sama dengan S dibagi dengan V. Jaraknya berapa? 120 km. Kecepatannya 60 km per jam. Dibagi 2 ya. Waktunya 2 jam. Berarti dari sini Paman berangkatnya jam 7. Terus perjalanannya selama 2 jam. Berarti dari jam 7 2 jamnya berarti 789 0900 tiba di kota B. Bisa ya? Nomor 19. Sebuah ember diisi dengan air dari sebuah keran yang memiliki debit 40 liter per menit. Setelah 300 detik, ember tersebut terisi penuh dengan air. Pertanyaannya, berapa liter volume air dalam ember? Oke, jadi di sini rumusnya adalah yang debit ya. Debit itu di atasnya volume, di sampingnya waktu. Dari sini pertanyaannya volume. Volume sama dengan debit dikali dengan waktu. Debitnya 40 liter per menit. Nah, coba kamu perhatikan di sini 300 detik. Ini harus dirubah dulu menjadi menit. 300 detik itu berapa menit? Karena 1 menit berapa detik? 1 menit 60 ya.
1 menit sama dengan 60 detik. Jadi 300 dibagi 60 hasilnya adalah 5 atau 5 menit. 5 menit. Jadi kita coret sama dengan 40 dikali 5. 4 dikali 5 20. Tambahin 0 jadi 200 liter. Itu untuk nomor 19. Nomor 20, sebuah akuarium berbentuk balok, ukurannya 80 cm dikali 40 cm dikali 50 cm. Akan diisi air dengan menggunakan selang dengan waktunya 20 menit. Berapa mililiter per menit debit air yang mengalir untuk mengisi akuarium tersebut? Oke, di sini ada ukuran dari balok akuarium, ukurannya 80 kali 40 kali 50. Nah, kita hitung dulu ya volumenya dari balok. Balok itu tadi ukurannya 80 panjangnya, lebarnya 40, tingginya 50. Kita kalikan semuanya ya, yaitu 8 dikali 4 sama dengan 32. 32 dikali 5 hasilnya adalah 15, 16. 160, berarti volumenya 160, nolnya ada 1, 2, 3. Satuannya masih cm kubik. Kita rubah dulu aja ya, kita rubah naik berapa kali nih, misalkan naik 1 kali. Oh, ini mintanya dalam mililiter ya, nih, mililiter. Karena 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik, berarti di sini naik ke atas sekali ya. Naik ke atas sekali dia jadi 160, nolnya dicoret 3 kalau desimeter kubik ya. Nah, desimeter kubik. Desimeter kubik 160 desimeter kubik. Oke. Di sini kan mililiter ya, mililiter. Berarti mililiter nggak usah dirubah lagi. Karena 1 mililiter itu sama dengan 1 cm kubik. Sorry ya, di sini nggak usah dirubah ke desimeter kubik. Jadi tetap 160.000 cm kubik. Sekarang yang ditanyakannya adalah debit. Berarti debit sama dengan volume dibagi waktu. Volumenya berapa? Yaitu 160.000 dibagi waktunya 20 menit. Jadi hasilnya kita coret nih di sini nolnya 1. 16 dibagi 2 adalah 8. Jadi jawabannya 8.000 ml per menit. Oke, itu adalah 20 soal pembahasan dari persiapan soal tentang perbandingan dua besaran yang berbeda, kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu, debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Dari kelas 5 semester pertama. Gitu ya. Ini nanti bisa dipakai untuk mengerjakan sebagai latihan untuk persiapan akhir semester matematika. Oke, cukup sekian. Ada pertanyaan?